Saudara sekalian, mari kita sama-sama baca firman Tuhan yang terdapat di Yohanes 1 ayat ke-12 ya. Kita mau baca Yohanes 1 ayat yang ke-12 dan kita udah baca, kita sama-sama berdoa. Silakan, Doni. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Silakan berdoa. Terima kasih Tuhan, terpuji bagi namamu. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sharing dari Pak Amin. Biarlah Tuhan yang buka hati kami, berkati kami, sehingga firman Tuhan ini kami boleh simak, kami boleh terima dengan baik Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah kuasa Tuhan menyertai, bukakan rahasia firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Aku ada satu cerita. Ada seorang anak muda, dia frustrasi dengan hidup dia. Dan dia bilang, oke, saya tidak punya bright future, saya tidak ada masa depan yang berarti, dan saya mau quit dari SMA 2. Saya mau kerja, saya mau apa aja. Karena saya merasakan saya tidak berharga dan tidak ada masa depan. Oke. Dia datang ke Pak Pendetanya, Pak Pendeta, saya sudah mau resign dari semuanya sekolah, saya mau hidup, kerja saja, dan suka-suka saya hidup saya, dan saya bisa main games, saya bisa hidup dengan semauan saya. Karena saya percaya, saya bukan anak pintar sekolah, saya hanya pas-pasan dan segalanya. Nah, akhirnya pendeta ngobrol sama dia panjang lebar. Pendeta bilang, oke, nah, mau nggak saya kasih kamu sedikit solusi dalam hidup Anda? Oke, dia bilang, silakan Pastor. Apa sih yang kamu mau saya lakukan? Pastor bilang, oke, di sini ada satu batu ya. Batu ini bagus sekali. Dan coba kamu bawa batu ini ke toko buah, ke pasar. Tanya, ini batu ini mau nggak dan bisa dihargain berapa? Tapi kamu nggak boleh jual. Biarpun dia kasih kamu harga berapapun, nggak boleh jual. Dan sesudah ke pasar, kamu ke tempat supermarket, entah ke toko, entah kamu cari lagi toko batu ini, ya, ataupun toko apa, ya, toko emas, ya. Oke, anak muda itu, alright. Dan dia bawa batu ini, agak sedikit bagus kelihatannya. Dia tanya ke tukang buah, dia bilang, Pak, kalau saya mau jual batu ini, mau nggak? Tukang buah itu mengatakan, boleh, yuk ambil aja apel saya 12 biji. Saya jual ini 12. Kamu punya batu ini seharga 12 apel. Oh, anak muda itu bilang, oke, terima kasih, nggak jadi. Udah itu dia bawa lagi ke toko kerontong dan jual Indomaret contohnya ya. Dia bilang, aku mau jual ini, besi ini bisa ganti apa? Oke, 2 dus Indomie aja. Wah, dia bilang nggak mau. Dan dia pergi. Akhirnya dia ambil batu ini yang kilat-kilat, dia ke toko emas. Wow, dia bilang, ini bisa laku berapa? Dan orang itu lihat batunya ini, wah, dia bilang ini bagus sekali. Saya kasih kamu 50 juta dah. Hah? Dia bilang 50 juta? Iya. Nggak mau, dia bilang. Akhirnya, dia ambil batu ini, batu yang sama, ke toko antik gitu loh. Toko antik itu ya yang luar biasa lah ya. Dan di toko antik ini, kan di Indonesia nggak terlalu banyak, kalau di luar negeri banyak. Ini cerita yang dari luar negeri. Jadi dia kasih lihat batu ini. Orang itu kaget lihat batu ini, dan dia lihat sampai ada 10 menit pakai kaca besar dan segalanya. Dan anak itu tanya, Pak, ini batu kalau saya mau jual ke Bapak, Bapak berani bayar berapa? Saudara sekalian, tahu nggak dia jawab apa? Dia bilang, nak, ini terlalu mahal. Ini batu ini, kalau Indonesia punya uang, miliar, 100.000 US dollars. Anak ini kaget.
Dia bilang, kamu mau jual, saya beli 100.000. Dan anak ini bawa batu ini. Dia bilang tidak, saya tidak jual. Dan dia bawa pulang ketemu Pak Pendeta. Jadi Pak Pendeta bilang, what happened? Dia bilang batu yang sama ini di tempat buah supermarket, tempat yang jual emas, dan di toko batu antik semuanya berbeda. Dan akhirnya yang paling berharga itu adalah di tempat yang barang antik batu itu. Wow. Dan anak itu bengong dan lihatin Pak Pendetanya. Pak Pendetanya bilang, nak, kamu ini masih mempunyai masa depan. Asal kamu tahu siapa yang kamu miliki. Asal kamu tahu dan ketemu pas, yaitu toko antik batu itu. Kamu tahu, kalau kamu mencari dan serahkan hidup kamu kepada Tuhan Yesus, bahwa kamu akan menerima apa? Kuasa, menjadi hak apa? Anak Dia. Dan di sanalah kamu punya kehidupan itu akan dibentuk oleh Tuhan. Asalkan kamu percaya dalam nama Tuhan Yesus. Anak ini nangis dan dia bilang, pastor, tapi saya kan bukan orang pintar. Pastor bilang, tidak semua orang harus mau pintar. Tuhan memberikan talenta yang berbeda-beda. Dan sejak hari itu anak itu tidak akan lagi malas. Dan dia sadar dia mempunyai masa depan yang luar biasa. Dan akhirnya dia lebih cinta Tuhan Yesus. Dan make long story short, 10 tahun kemudian anak itu pas-pasan kuliah. Dan dia jadi seorang pengusaha yang luar biasa sukses. Jadi hari ini ayat ini cocok sekali buat kita. Tetapi semua orang yang menerimanya diberikannya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kalau kita menerima Tuhan Yesus, dengan kata lain kita serahkan kita punya batu itu kepada orang yang pas, yaitu toko batu, toko antik itu, yang tahu harga batu ini berharga sekali. Bukan yang tukang buah yang gantikan 12 apel. Itu kita nggak ada harganya, seperti sampah batu biasa. Tapi kalau kita di tangan orang yang berkuasa itu, yang tahu harga kita ini berapa itu, sungguh kita ini adalah yang berharga di mata Tuhan. Nah hari ini, marilah kita percaya dalam nama Tuhan Yesus, bahwa hidup kita ini pasti akan dilindungi Tuhan, dijaga Tuhan, dan juga diberkati Tuhan. So may God bless you anak-adik sekalian. Kalau kamu gagal dalam hidup kamu, ulangan, atau ujian, atau kehidupan, atau keluarga, jangan kamu menyerah. Datanglah kepada Tuhan, terimalah Dia, dan bertobatlah, dan percaya, ya, menerima Tuhan Yesus, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah. Dan berkat Tuhan, mujizat Tuhan Yesus akan turun di dalam kehidupan Anda. Adik sekalian, you have a bright future. Work hard, come closer to Jesus, and you are going to see His blessing will be upon you. Ya, datang kepada Tuhan, dan kamu akan lihat berkat Tuhan itu akan turun di dalam kehidupan Anda. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini yang begitu luar biasa. Kita bisa datang Tuhan untuk terima Engkau dan percaya pada Engkau, dan juga sungguh dikuatkan oleh firman Engkau. Tuhan, kami sadar kadangkala kami tidak mau menerima Engkau. Kadangkala kami tidak mau percaya pada Engkau. Tuhan, biarlah hari ini kami menjadi anak Engkau yang rendah hati, yang bisa bertobat, dan sungguh tahu kami ini adalah anak-anak Engkau, karena kami telah menerima Engkau menjadi juru selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah Tuhan kehidupan kami, keluarga kami, dan juga bangsa negara kami Indonesia. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di